أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah abada. Ada 3 orang yang tidak bakal masuk surga selama-lamanya. Nah, ada hadiahnya. Ada Ustaz insyaallah. Ada hadiah? Ada insyaallah. Mana? Baik, dia yang jamin hadiahnya. Siapa yang mau jawab? Ada 3 orang, fadhal. Itu 3 orang yang pertama kali jadi korek nyapin neraka. Nggak apa-apa, kasih hadiah dia. Nah. Tiap ntar dia utang tuh jemaah. Nah, fadhal yang sebelah sini. Nah, fadhal. Ya, antum. Orang yang melakukan kesyirikan, orang kafir, orang munafik. Masya Allah. Ya. Ya gimana ya, nggak apa-apa, kasih hadiah juga lah. Tapi nanti diambil hadiahnya ke belakang, lewat belakang ke panitia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada thalathatun la yadkhulunal jannah abada. Yang pertama, ad-dayyuth. Ad-dayyuth. Yang kedua, warrajila minan nisa. Dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, wa mudminul khamr. Orang yang kecanduan minuman keras. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna. Kalau yang namanya orang yang candu minuman keras kita udah paham tuh. Kayak apa tuh modelnya? Famad dayyuth. Apa yang dimaksud dengan dayyuth? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Orang yang gak punya rasa cemburu. Dia gak peduli siapa yang masuk ke keluarganya, masuk ke rumahnya, ke tempat istrinya, dia gak peduli. Orang yang tidak ada rasa cemburu. Qulna wa marrajila minan nisa. Terus apa maksudnya tuh? Wanita-wanita yang kayak lelaki. Qala allati tashabbaha au tashabbahu birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis ini disebutkan dayyuth. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan alladzi yunkirul munkar fi ahli. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Istrinya ya mungkin keluar masuk pasar dengan lelaki. Bercampur aduk dengan lelaki, dibiarin sama dia. Tanpa ada rasa cemburu, ada dayyuth. Hadis Sa'ad bin Ubadah. Ketika dia mengatakan lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati. Andai aku melihat seorang lelaki bersama istriku, la darabtuhu bisayf ghairu musaffahin anhu. Aku akan pukul dengan pedang, bukan dengan yang tajamnya aku akan pukul dia orang itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dapat informasi perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Fa wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu daripada aku. Min ajli ghairatillah. Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan kemaksiatan, kekejian, baik yang nyata atau tersembunyi. Maka sifat cemburu sebenarnya mulia. Jadi jangan dilarang orang cemburu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Baina ana naim. Nabi lagi ngobrol sama para sahabatnya nih. Ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah. Aku bermimpi di dalam surga. Nabi berada di dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Aku lihat ada seorang wanita
yang berwudu di sebelahnya istana. Masya Allah. Jazakallah khair. Bisa dibagi. Nah. Ada wanita di surga nih, ada wanita yang lagi ambil wudhu di sebelahnya istana. Qultu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, liman hadzal qasr? Istana ini punya siapa? Dikatakan li Umar bin Khattab. Punyanya Umar bin Khattab istana ini. Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbiran. Lalu aku ingat dengan kecemburuan Umar ini, aku langsung pergi. Pergi Nabi meninggalkan itu istana karena ada wanita di situ. Karena ingat dengan kecemburuannya Umar bin Khattab. Ketika Umar dengar itu, fabaka Umar bin Khattab. Umar menangis. Faqal, a'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar. Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah SAW? Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasul. Apakah aku cemburu kepada? Tapi Nabi SAW menganggap itu sebuah kemuliaan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dia menceritakan sebuah kejadian di Roy. Di daerah Roy ini, wallahu alam, daerah Iran sana mungkin yang sudah dekat ke arah Rusia. Dia cerita, ada seorang wanita yang datang ke hakim. Dia melaporkan suaminya ini tidak bayar maharnya. Maharnya 500 dinar. Berapa itu 500 dinar? Anak kasih hadiah. Jamaah, kita ini supaya kalau dengar dinar, dirham itu paham paling tidak. Karena antum kalau baca sejarah nggak ada tuh rupiah. Nggak ada bayar pakai dolar, nggak ada. Yang ada dinar. Berapa tuh? 500 dinar. Fadhal. 5 miliar. Masya Allah. Bukan emas itu. Berapa gram emas? Nah, fadhal. 2,5 gram emas. Masya Allah. 2,5. Mana-mana sebelah sana? Iya. Masya Allah. Antum nyontek di mana tuh? Nah, 1 gram berapa gram? 1 gram berapa gram? Anak kayaknya harus minum kalau udah kayak gini nih. Nah, 1 dinar berapa gram? 4/4 ya gram. Berarti ya tadi disebutkan 2.125 gram maharnya jamaah. Berarti 2 kilo emas maharnya ini. Si suami nggak bayar, kan mahar itu boleh ditunda. Pokok disebutkan maharnya sekian, ntar bayarnya tahun depan. Si suami nggak mau bayar. Akhirnya datang ke hakim, dia minta bahwasanya suaminya harus bayar, kata dia. Suaminya datang, kata dia enggak ada, anak punya utang 500 dinar sama dia, kata dia. Lalu si wanita ini datang dengan bukti dan saksi. Tinggal si hakim ngomong, sekarang kita kepingin tahu, kau ini bener enggak istrinya dia? Karena pakai cadar. Wanita itu pakai cadar. Coba kau buka cadarmu itu. Sampai kita yakin kalau kau memang istrinya dia. Ketika mereka maksa, apa kata suaminya? La taf'alu, jangan kalian lakukan. Dia benar, anak punya utang 500 dinar. Tapi jangan kalian buka wajah dia. Ketika istrinya dengar suaminya tidak rela istrinya dibuka wajahnya. Padahal kalau dia buka dia akan dapatkan 500 dinar. Tapi lewat hakim yang menentukan. Karena sudah ada saksi. Tapi si suami ngomong, dia benar memang memiliki 500 dinar. Aku akan bayar, kata dia. Apa kata istrinya ketika tahu suaminya menghargai dia? Suaminya tidak ridho wajahnya dilihat oleh hakim. Apa kata istrinya?
huwa hillun min sodaqi fid dunya wal akhir. Aku halalkan bagi dia 500 dinar itu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Karena punya kecemburuan suaminya. Betul dia mungkin ribut sama istrinya. Istrinya nuntut 500 dinar dan itu hak dia. Tapi kalau untuk wajah istrinya dilihat, enggak, ana enggak mau. Apa kata hakimnya ketika mendengar itu? Qala yuktabu hadza fi makarimil akhlaq. Ini nih kayak gini ditulis di bab tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kecemburuan seorang suami kepada istri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.